wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatma Alianti, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 859797228. Di sini saya akan mempraktekkan tentang lensa cembung dan cermin cekung. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bapak Anang Hardianto yang kami hormati selaku tutor mapel praktikum IPA. Selamat siang. Baik, kami akan melakukan praktikum IPA dengan judul cermin, lensa tembung dan lensa cekung. Lensa tembung dan cermin cekung. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Sebelumnya akan menjelaskan tentang pengertian cermin, lensa tembung dan baik, saya akan menjelaskan. Sebelumnya akan menjelaskan tentang cermin cembung dan lensa cembung. Dan jadi dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin itu merupakan benda optik yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sementara lensa itu adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Ya dulu apa meneh dulu? Jadi lensa cembung itu adalah benda bening dengan bagian tengah lebih tebal dari bagian tepinya yang berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Nah, kalau cermin cekung itu adalah permukaan mantul yang melengkung ke dalam, berfungsi untuk mengumpulkan cahaya pada satu titik fokus dan dapat menghasilkan bayangan yang diperbesar. Nah, tujuan kami praktikum akan dijelaskan oleh Mbak Amel. Baik, kegiatan praktikum tentang lensa cembung dan cermin cekung. Tujuannya menentukan jarak titik api lensa cembung. Kedua, menentukan kekuatan lensa cembung. Yang ketiga, menentukan jarak titik api dari cermin cekung. Alat dan bahan: meja optik, lensa cembung, cermin cekung, layar, sumber cahaya lilin. Baik, dan mistar. Baik, akan dipraktekkan oleh Mbak Beta dan Mbak Fitri, Ibu Fitri. Harusnya kocok kan? Baik, percobaan yang pertama, susun lensa. Susun lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Yang kedua, nyalakan lilin, aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Yang ketiga, Cermin apa lensa? lensa cembung. Lensanya benar posisinya di sebelah situ. Iya Pak, di belakang cahaya. Di belakang Pak, di sini itu di depan. Pertama ini memang posisi
bayangan tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak lilin ke lensa dan jarak bayangan dari lensa ke layar. Sudah? Yang keempat, ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan data yang berbeda. Yang pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Oke. Berdasarkan ketiga pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm, sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Yang ini lensa cembung. Ini yang jelas nih ya. Kesimpulan dari lensa cembung yaitu menunjukkan bahwa sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cembung bersifat konsisten. Tidak peduli posisi objek, ketika objek sangat dekat atau menjauh, hasil pengamatannya selalu terlihat tegak dan diperkecil. Jadi, bayangannya selalu terlihat tegak dan diperkecil. Ini adalah karakteristik utama dari cermin atau lensa cembung. Selanjutnya, cermin cekung. Jadi, kalau cermin cekung itu memiliki bentuk melengkung ke dalam, menyerupai bagian dalam mangkok atau sendok. Ini ada sendok melengkung ya. Kita analogikan dengan sendok. Ada sendok. Nah, sifat cahaya dari ini itu bersifat mengumpulkan sinar pantulan ke satu titik fokus. Jika benda diletakkan cukup dekat dengan cermin, ini dapat menghasilkan bayangan yang tegak dan diperbesar. Seperti yang ada di contoh kita ini ya. Kemudian fungsi dan penerapannya itu sering digunakan sebagai reflektor pada lampu senter atau lampu mobil dan cermin dokter gigi. Kemudian kami akan mempraktekkan cermin cekung yang akan dipraktekkan oleh Mbak Desa. Baik, yang pertama, jarak benda 3 cm. Sudah. Dan jarak bayangan 6 cm. Yang kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Kesimpulannya, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini adalah bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangannya nyata yang berbentuk pada layar yang juga ini menghasilkan bayangan membalik karena terbalik. Dan Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.
dirasakan. Tentang lensa cembung Wes, dan Pak. cermin cekung. Terus ketip-ketip.